apabila telah datang hari malam terakhir di bulan Ramadan. Bakatus samawati wal ardh, menangis, bumi menangis, langit menangis, malaikat seluruhnya menangis. Dia berkata, musibah di umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan perginya Ramadan ini adalah merupakan bencana yang besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. إذا كنا لصاحبك أنصر والإمام يهدف فقد رفض وما لها فلا يهدل بالبريد فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم فقد له ومن له صعيد من صعيد الفتن على منبر لعلكم تفلحون أنصتوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa 'azzama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini bukrata wa asila. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa aqusukum wa iyaya ala taatillah wa taati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Jamaah sidang salat Id yang sama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah selama 1 bulan penuh kita diuji, kita digembleng, kita digojlok. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita melaksanakan sholat. Itu semua tidak ada lagi yang kita inginkan kecuali mardhatillah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita semua berdoa, mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah tarawih, sedekah, zakat dan yang lainnya yang kita lakukan selama bulan Ramadan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, manusia yang paling arif, manusia yang paling bijaksana, manusia yang tutur kata dan bahasanya lembut. Beliau tidak ada lagi kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sidang sholat Id yang berbahagia, sebelum sholat Id dimulai, mari kita sama-sama untuk mendoakan. Pertama, apabila ada saudara kita yang pada saat ini beliau ingin sekali duduk dengan kita, mengagungkan nama Allah, menjalankan ibadah sholat Id, tetapi karena kesehatan yang dideratnya, sehingga dia tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid ini. Untuk itu kita doakan, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Kemudian yang kedua, apabila ada saudara kita yang pada saat ini lagi dirundung oleh berbagai macam persoalan, oleh berbagai macam masalah, semoga Allah membukakan pintu jalan keluarnya sehingga memudahkan mereka untuk sama-sama beribadah dengan kita. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sidang sholat Id yang berbahagia, idza kana akhirul lailatin min Ramadan, apabila telah datang hari malam terakhir di bulan Ramadan, bakatus samawati wal ard, menangis, bumi menangis, langit menangis, malaikat seluruhnya menangis. Dia berkata, musibah di umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan perginya Ramadan ini adalah merupakan bencana yang besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Kiranya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasul, apa ayu musibahnya? Wahai Rasul, musibah apa yang sehingga malaikat, bumi dan seluruh langit menangis? Baginda Rasulullah beliau menjawab, fa inna da'watu mustajabah wa ta'atu maqbulah wa dhunubu maghfurah. Di kala bulan Ramadan masuk, dosa diampuni oleh Allah, taat kita diterima oleh Allah, pintu surga dibuka dengan lebar oleh Allah, dan pintu neraka ditutup oleh Allah dengan serapat-rapatnya. Ketika Ramadan pergi, maka semuanya itu akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, bakatus samawati wal ard. Makanya berbahagia sekali yang kita ketika kemarin Ramadan kita bersamanya, malam hari kita bersamanya, tadabbur Al-Quran kita lakukan, dan hari ini kita akan berpisah dengannya. Dan mudah-mudahan ini bukan berarti menjadikan salah satu perpisahan yang abadi, tidak akan bisa bertemu kembali. Jamaah sidang sholat Id yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan amanat melalui podium yang singkat ini. Saya akan menyampaikan kutipan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya di awal mukadimah baca. Saya bacakan kembali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya sering menyampaikan
Di dalam agama kita itu ada Idul Fitri, ada Lebaran. Lebaran siapapun boleh untuk mengikutinya. Tidak ikut sholat tarawih boleh ikut Lebaran. Tidak ikut puasa silahkan, tidak ada yang melarang ikut Lebaran. Tetapi kalau Idul Fitri hanya akan didapat oleh orang-orang yang ketika Ramadan dia sholat tarawih, ketika Ramadan dia puasa, ketika Ramadan dia zakat fitrah kalau dia mampu, dan ketika Ramadan itu pergi datang 1 Syawal, maka pantas dia mengatakan Idul Fitri. Lebaran umum, Idul Fitri khusus hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apa itu Idul Fitri? Id artinya itu kembali, fitrah ke dalam kesucian. Orang yang ketika Ramadan dia gembleng, diuji, digojlok, malam hari kurang tidur, siang hari mengosongkan perut, kemudian setelah datang 1 Syawal, pantas mereka seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya dia tidak mempunyai dosa sama sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal. Ada 4 faktor yang menjadikan orang itu fitrah. Kalau yang 4 ini ada di dalam diri kita, pantas kita mengatakan sebagai orang yang suci. Mana yang 4 itu? Pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukminul iddata. Orang muslim bisa dikatakan fitri seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, apabila dia ketika datang Ramadan mampu menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan penuh. 1 bulan ini bisa 29 hari, bisa 30 hari. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita menjalankan ibadah Ramadan full 30 hari. Artinya orang yang menjalankan ibadah Ramadan full dengan tanpa ada ujur, kecuali kalau ujur yang syar'i. Kalau perempuan yang masih produktif datang bulan sakit, kemudian dia tidak bisa berpuasa, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau yang tidak ada ujur, kemudian dia membolokkan puasanya, maka tidak pantas dia untuk mengatakan sebagai orang yang fitrah. Yang kedua jemaah, orang itu bisa dikatakan fitrah walitukminul iddata walitukabbirullaha. Ketika ibadah Ramadan sudah selesai, agungkan nama Allah dengan mengucapkan kalimat takbir. Alhamdulillah, di masjid kita ini dari mulai awal maghrib sampai mau subuh, bahkan barusan sebelum saya naik di mimbar ini, kumandang takbir terus diserukan. Saya pernah membaca dalam satu sejarah Bapak Ibu, Bung Tomo. Beliau adalah tokoh nasional, penggerak 10 November yang disebut dengan Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan. Ketika itu beliau bingung, saya tidak sanggup bagaimana caranya untuk memberikan semangat kepada putra-putri bangsa ini. Tetapi dengan adanya kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar, para pemuda-pemuda bangsa Indonesia bangkit dari tidurnya. Dia berani berjuang mengusir penjajah dengan hanya mengandalkan bambu runcing. Dan ini adalah merupakan kekuatan takbir. Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah, itu adalah kriteria orang yang fitrah. Kemudian yang ketiga jemaah, alama hadakum, Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Hidayah itu tidak bisa dibeli dengan jabatan. Banyak orang yang ahli, orang tuanya soleh, tetapi kenapa anaknya tidak soleh? Nabi saja, Nuh, Nabi, tetapi istri dan anaknya diajak untuk beriman kepada Allah tidak bisa. Bahkan Nabi Nuh, beliau berkata, ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Kata Allah, Nuh, kamu punya keinginan, aku kata Allah punya keinginan. Kalau keinginanmu dengan keinginanku sama, maka pasti akan terjadi. Tetapi kalau keinginan Allah yang lebih utama, maka keinginan Allah lah yang akan terjadi. Sejarah mencatat Kan'an, Nabi dan Rasul, beliau mempunyai anak yang disayangi. Nuh, Nabi, Kan'annya, anak dan istrinya kafir dikarenakan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ma'adakum, kita bersyukur Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kepada keturunan kita. Kemudian yang terakhir jemaah, wa la'allakum tashkurun. Ciri orang-orang yang fitrah itu adalah orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kekayaan bisa memasukkan kita masuk ke dalam surga.
dan kekayaan pula bisa memasukkan kita ke dalam neraka apabila tidak bisa menjalankan dengan baik. Ilmu, ulama, kiai, ustaz mudah untuk masuk ke dalam surga, tetapi kiai, ulama, dan ustaz juga mudah masuk ke dalam neraka apabila ilmunya disalahgunakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir jemaah, saya punya renungan. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi untuk kita semua. Dulu di zaman Nabi kita masih ada Jibril alaihissalam. Beliau datang berkunjung kepada Nabi. Nabi bertanya, wahai Jibril, apa gerangan yang menyebabkan kau datang kemari? Jibril beliau berkata, wahai Rasulullah, hari ini, kata Jibril, Allah sedang mengobarkan nyala api neraka. Semua malaikat kebingungan dan ketakutan. Dan saya, kata Jibril, teringat, sesungguhnya engkau Rasulullah adalah cinta kasihnya Allah. Bahkan Allah berjanji kalau engkau Muhammad tidak dibuat, kalau engkau Muhammad tidak diciptakan, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi bahkan seluruh isinya. Maka dengan tabarukan itu, kata Jibril, saya datang sengaja menghadap kepadamu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, Jibril, tolong jelaskan kepada kami bagaimana neraka itu. Jibril beliau menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya neraka itu ada 7 pintu, dan dari tiap pintu itu ada lubang, dan antara satu lubang ke lubang yang lainnya itu jauhnya bisa ditempuh dengan perjalanan 70 tahun. Orang yang paling dalam dan paling akhir masuk ke tingkatan neraka paling bawah itu adalah neraka paling besar dan paling berat siksaannya. Jibril berkata, kata Rasulullah, wahai Jibril, coba sebutkan kepada kami siapa-siapa saja penghuni neraka itu. Pertama, kata Jibril, orang yang akan memasuki neraka paling akhir, paling dasar, itu adalah dihuni oleh orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, akan dihuni oleh orang-orang penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah berhala, Nasrani, dan Majusi. Sehingga ketika Jibril akan berkata ke yang 7, Jibril berhenti berkata. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang paling ke-7 itu? Jibril diam tak bicara. Rasul bertanya lagi, siapa wahai Jibril? Jibril diam juga tidak bertanya. Bahkan yang ketiga, wahai Jibril, sampaikan kepada aku, kata Nabi Muhammad, siapakah penghuni neraka terakhir itu? Jibril beliau menjawab, umatmu Muhammad. Umatmu. Mendengar ucapan itu, Rasulullah beliau pingsan, dipangku oleh Jibril, kemudian ditidurkan di pangkuan Jibril. Tidak lama sesaat setelah pingsan, Rasulullah beliau sadar, kemudian berkata, wahai Jibril, tolong pertegas lagi kepada saya, siapa umat yang akan memasuki neraka yang paling akhir ini? Jibril menjawab, umatmu Muhammad. Umatmu yang ketika hidup di dunia dia berlumuran dosa. Dia seolah-olah menggampang-gampangkan dengan dosa. Dia tidak sempat untuk bertobat, keburu dia mati. Maka mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Mendengar itu Rasulullah beliau sujud, beliau nangis, dan sekali-kali dari tangisannya itu beliau mengucapkan kalimat ummati. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah 3 hari 3 malam. Beliau sujud, dan beliau tidak bangun dari sujud kecuali mendengar azan Bilal untuk menjadi imam sholat. Selain itu, beliau sujud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas ketiga harinya diketahuilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar beliau datang bertamu ke Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlul bait. 1 kali bahkan 3 kali Abu Bakar mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab. Abu Bakar berkata, wahai ahli bait ya Rasulullah, apakah ada jalan pintu masuk untuk aku? Tidak ada yang menyahut. Rasulullah beliau terdiam dalam sujudnya. Abu Bakar pulang sambil menangis. Di perjalanan dia ketemu dengan Umar. Kemudian Umar bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi sehingga dia menangis? Wahai Umar, aku melihat Rasulullah 3 hari 3 malam beliau sujud, tidak makan, tidak minum, tidak istirahat. Bahkan aku untuk bertamu pun Rasulullah tidak sanggup untuk mengucapkan dan menjawab salam.
Umar penasaran, dia datang ke rumah. Kemudian dia salam, sama seperti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Abu Bakar. Rasulullah tidak mengucap salam dan tidak membukakan pintunya. Umar pulang, di jalan ketemu dengan Salman Al-Farisi. Kemudian Umar menyampaikan hal ini kepada Salman. Salman tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar. Dia bergegas melangkah menuju rumahnya Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Begitu sampai ke rumahnya Fatimah, kata Salman, wahai Fatimah, ayahmu sudah 3 hari 3 malam ini dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak istirahat. Yang dilakukan oleh ayahmu sujud sambil nangis. Bahkan sekali-kali dari mulutnya itu mengeluarkan kalimat ummati, ummati, ummati. Fatimah mendengar hal itu, segera dia berangkat menuju rumah ayahnya. Begitu masuk pintu rumahnya, ayahnya mendengar suara Fatimah, putri kesayangannya. Beliau bangkit dari sujudnya. Rasulullah tercengang melihat wajah ayahnya yang pucat, kurus karena dia tidak makan, tidak minum. Kemudian dipeluk ayahnya dengan penuh kasih sayang. Wahai Rasulullah, ayahku, apa yang menyebabkan kamu sampai sedih seperti ini? Rasulullah beliau menjawab, wahai Fatimah, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak menangis, Fatimah? Umatku yang aku cintai, umatku belahan jiwaku, akan banyak yang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana hati ini tidak sedih, wahai Fatimah? Bagaimana hati ini tidak miris, wahai Fatimah? Ya maaf, barangkali kita bisa mengambil satu kesimpulan. Rasulullah begitu sayang kepada kita sebagai umatnya. Jangan dilalui-lalui kesayangan beliau. Kita kalau misalnya hari ini mempunyai dosa yang banyak, kita belum sempat untuk bertobat, segera. Mumpung hari raya Idul Fitri ini adalah pintu tobat Allah bukakan dengan selebar-lebarnya. Tetapi ingat, dengan apa yang sering saya sampaikan di podium ini, ada 3 hal yang tidak akan diterima oleh Allah kuasanya itu. Pertama, istri yang durhaka terhadap suaminya. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehebat apapun kita, sujud kita, puasa kita, tapi kalau orang tua kita sampai meneteskan air mata karena sakit hatinya oleh kita, jangan harap ibadah Ramadan kita akan diterima oleh Allah. Dan yang terakhir yang tidak akan diterima oleh Allah, ibadah Ramadannya itu adalah muslim yang tidak mau memaafkan muslim yang lainnya. Untuk itu di hari yang fitri ini, mari yang punya orang tua, walaupun kita dalam keadaan tidak bisa mengingat, kita telepon mereka, minta ampun dan minta ridho. Ke suami seperti itu, antara satu dengan yang lainnya, kita saling untuk saling memaafkan, supaya ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, dan Rasul pun bangga dengan kita, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang akan masukkan ke dalam neraka Allah. Itu saja jemaah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan nanti di khutbah yang kedua kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, shadaqa wahda, wa nasara 'abda, wa a'adda jundahu, wa hajjama al-ahjaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah, mari kita sama-sama untuk menundukkan kepala sejenak. Kita angkat tangan kita memohon kepada Allah di hari yang fitri ini. Mudah-mudahan dengan hari yang fitri ini di mana doa Allah kabulkan, dosa kita diampuni, semoga Allah kabulkan dan memaafkan kesalahan kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sebisa yang kami mampu, kami laksanakan ibadah Ramadan. Siang hari kami berpuasa, malam hari kami mendirikan sholat. Ini semata-mata untuk menggapai ridho. Ya Allah, betapa banyak nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Sementara dosa dan kesalahan kami naik kepadamu di hampir setiap saat. Ampuni sekecil apapun dosa kami, ya Allah. Dosa ibu bapa kami, ya Allah. Dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Satukan hati kami, pautkan langkah kami, jangan biarkan kami pecah di kepingan. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah, dan sayang kepada kami, sehingga sebagai bangsa kami dapat bangkit kembali untuk menatap menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Khusus untuk orang tua kita semua jamaah, mari kita sama-sama untuk kirim doa dalam hati kita masing-masing. Kita bayangkan wajah orang tua kita. Kita bayangkan wajah ibu yang telah melahirkan kita, membesarkan kita dengan tanpa pamrih apa-apa. Dan hari ini dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita tidak bisa bersilaturahmi kepada orang tua. Bayangkan wajah ibu kita jemaah. Kita doakan semoga kalau mereka masih hidup Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, ya Allah. Dan kalaupun mereka sudah tidak ada, ya Allah, lapangkanlah di dalam kuburnya, ya Allah. Tempatkan di dalam surga, ya Allah. Tempatkan di dalam jannah, ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, hari ini jangan jadikan Engkau adalah hari terakhir kami untuk menikmati Ramadan, ya Allah. Ketemukan kembali kami dengan Ramadan tahun berikutnya, ya Allah. Kami kangen dengan Ramadan, ya Allah. Satu Ramadan itu rasanya 1 bulan sebentar kami bersamanya. Untuk itu berikan kesempatan kami, ya Allah, jamaah kami, keluarga kami untuk bisa menikmati dan bertemu kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang benar ilmu, silakan diambil sama-sama untuk kita amalkan. Dan sebelum menutup hari ini, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon untuk dibuka pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Walaupun barangkali kita tidak bisa berjabatan langsung, jabatan tangan secara langsung, tetapi mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada perkataan, sikap yang menyinggung hati jamaah, khususnya warga NT yang dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Usikum manafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali kalau Assalamualaikum warahmatullahi bersalaman dengan wabarakatuh. ibu-ibunya. Ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan masjid ini, ada baiknya kita akan bermaafan. Mari kita mutawah sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu